Kalau ini dirasa masih kurang tepat, misalnya teman-teman lakukan, oh ini kurang tepat, kayaknya perlu diperbesar atau gimana, bisa teman-teman lakukan tambah lagi, misalnya jadi 40.000 meter. Baik kawan-kawan, jumpa lagi pada video berikut ini. Ini merupakan video lanjutan dari dua video sebelumnya atau beberapa video sebelumnya terkait bagaimana kita melakukan penyiapan atau pengolahan data Prism terkait suatu spesies tertentu. Kalau di sini saya ambil contohnya yaitu orangutan. Ini adalah data Prism orangutan yang sudah dilakukan atau diperiksa spasial autokolorasinya dengan menggunakan global Moran 1. Kita mau lihat apakah dia terkelompok, tersebar, atau acak. Ternyata berdasarkan hasil summary reportnya adalah dia adalah termasuk dalam data yang terkelompok, sehingga data ini sudah dilakukan masuk ke tahapan di verifying dahulu. Nah, untuk melakukan penjarangan atau pemisahan autokorelasinya tadi. Kemudian di tahapan ini kita akan melakukan namanya adalah resample, yaitu kita akan membuat satu pixel raster itu terdiri atas satu titik Prism. Ini sebetulnya langkah yang mudah, kawan-kawan tinggal caranya yaitu konversi data data Prism kawan-kawan, misalnya seperti ini Pongo Verify. Ini saya rubah dia menjadi raster, yaitu dengan cara point to raster, masuk ke Actualbook. Ini saya tentukan dulu, masuk di conversion tool, kemudian from pilihnya yang to raster, kemudian to raster ini kita pilihnya dari point to raster. Ini input feature-nya ini yaitu Pongo Verify ini kita masukkan. Kemudian saya lihat dulu pengaturan yang lainnya, apakah ini untuk penyimpanannya mungkin di sini saja saya buat ini proses. Ini proses. Mungkin prosesnya di sini. Di sini saya buat saja Pongo sampel kayak gini saja. Kemudian ini saya tambahkan tip. Kemudian saya save saja. Kemudian untuk cell size nya apakah untuk perlu dilakukan pengaturan di ininya, pengaturan di environment-nya. Ini sudah mouse cell assessment-nya, preferensinya, pengaturan di environment-nya. Ini gunakan ini acuannya yaitu data
data ini kawan-kawan, data variabel lingkungan, ambil biar dia bisa sama nantinya. Ini saya ambilnya adalah saya pakai yang elevasi ini. Oke, 49S, processing externnya dia di elevasi ini, kemudian extend snapnya ini gunakan saja bukan elevasi, kemudian di rasternya ya, raster analisisnya, cell size nya same as layer elevasi, jadi nanti dia 30, kemudian max nya kita pakai juga yang elevasi. Baik, kita sudah oke saja. Oke, ini sudah cell size ngikutin dari data elevasi. Oke, baik, ini saya coba buatkan dulu. Kita lihat baik, jadi dia sudah satu kalau kita lihat contoh ini satu pixel sudah terdapat satu titik present. Nah, selanjutnya data ini setelah ini sudah tersebar seperti ini, kita akan lakukan yaitu mengembalikannya lagi, yaitu dari data raster ini menjadi poin dengan cara ini saya dulu. Oke, jadi lebih kepada kita memperbaiki letak posisinya ini. Oke, jadi ke tengah hasilnya. Oke, saya coba ya. Oke, ini berarti saya masuk Art Toolbox, pilihnya tadi to raster, sekarang kita dari from raster to point, from raster, ini conversion tools, from raster, kemudian raster to point. Kita inputkan Pongo dari sampelnya ini tadi, kemudian nilai yang kita gunakan, fill-nya biarkan saja seperti itu, value-nya, kemudian ininya kita ubah, kita masukkannya di sini. Nah, kalau saya di folder 3 proses, di sini saya masukkan Pongo resample. Oke, Pongo resample, feature class, oke, save. Kemudian untuk environment-nya nggak usah di setting lagi, saya klik oke. Nah, ini ada, kita lihat ya, Pongo resample yang terbaru ini. Pongo sudah kita lakukan sampel, jadi ada contoh seperti ini. Jadi yang hijau ini adalah yang baru kita bikin tadi, ini akan berposisi di tengah, sedangkan ini adalah poin lama. Jadi memperbaiki letak atau jadi manipulasi data untuk agar lebih akurat lagi. Oke, jadi yang selanjutnya akan kita pakai adalah Pongo resample untuk proses selanjutnya. Terkait resample sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke, saya masukkan dulu. Oke, kita akan masuk
ke pembuatan pembuatan dari bias grid. Bias grid ini nanti akan kita gunakan untuk salah satu fungsi evaluasi, kalau boleh saya sebutnya, di dalam aplikasi Maxent. Nah, bias grid ini yang saya maksud di sini adalah diperlukan lebih untuk meminimalisir bias yang disebabkan karena sebaran data titik present kita ini tidak normal. Misalkan kalau seperti ini kan boleh dikatakan ini terkelompok hasil dari uji autokorelasinya, yaitu dia cenderung kepada terkelompok. Nah, di sini kawan-kawan kita akan menggunakan kembali SDM Toolbook yang sudah kita integrasikan di dalam Toolbook untuk kita melakukan pembuatan dari bias grid ini tadi. Kawan-kawan bisa masuk di Toolbook, kemudian kita masuk di ini SDM Toolbook. Di sini kawan-kawan masuk di SDM Tool lagi. Kemudian tadi kita pakainya adalah Universal Tools, sekarang kita pakainya adalah Maxent Tools. Kemudian di sini kita akan menggunakan background selection di sini. Kita buka saja, kemudian kita pilihnya adalah Gaussian Kernel Density of Sampling Localist. Ini klik 2 kali. Nah, muncul jendela Gaussian ini. Di save file with occurrence ini single spesies, satu spesies saja, yaitu kita gunakan Pongo hasil resample tadi. Ini kita coba drag one or more drop. Oke, berarti tidak bisa di drag, tapi kita harus ambil langsung. Kita search lagi proses ya, Pongo resample. Oke, add outputnya ini kita kasih nama ini aja, bias Pongo ya, Pongo pygmeus bias Pongo saja, bias Pongo. Kemudian ini output foldernya ini kita simpan. Oke, kayaknya ini saya harus nambah satu lagi. Oke, Maxent proses output bikin saja ini. Kita bikin 5 bias. Oke. Oke, saya simpan nanti bias Pongo ini ke dalam folder nomor 5 dengan nama bias. Kemudian climate data set to analysis, ini itu data data variabel lingkungan yang kita gunakan untuk pengolahan ini. Bisa DEM, data elevasi, salah satunya yang jelas yaitu variabel lingkungan yang kita sudah olah. Sebenarnya ini saya pakainya ini saja, elevasi lingkungan, sampling
bias distance ini ini antara isi rentangnya adalah karena kita menggunakan UTM, berarti ini pilihannya yaitu antara 30.000 sampai 100.000 meter. 100.000 berarti 50 kilo, 30 kilo, 30.000 berarti ada 30 km ya rentangnya ini. Berarti saya coba dulu pakai jarak yang terendah dulu, yaitu 30.000. Makanya namanya juga sebuah pemodelan perlu dilakukan terus dicoba sampai kita dapatkan hasil yang istilahnya mendekati apa yang kita harapkan. Ini dari sisi kita pengolahan atau penyiapan datanya. Nanti di aplikasi Maxen yang saat kita lakukan pemodelan, itu saya pernah bisa sampai 10 kali ulangan, 10 sampai 15, 20 sampai saya dapat kira-kira yang memang betul-betul ini mendekati kondisi yang saya harapkan atau kondisi sebenarnya dari pendekatan atau pemodelan yang saya lakukan. Ini kita coba 30.000, kemudian 30.000 environment-nya tidak ada perubahan. Oke kan saja. Semoga lancar, tidak ada error. Kalau error, aduh pusing. Apa yang salah? Tunggu, oke. Complete dananya. Oke, lihat cost untuk loss 10. Baik. Ini kawan-kawan posisi bias tadi dengan ukuran jaraknya dari 30 km atau 30.000 meter. Persebarannya nanti sebetulnya makin panjang, dia akan semakin lebar ke bawah dan lain sebagainya. Kalau ini dirasa masih kurang tepat, misalnya teman-teman lakukan, ini kurang tepat, kayaknya perlu diperbesar atau gimana, bisa teman-teman lakukan tambah lagi, misalnya jadi 40.000 meter, 50.000, sampai batas akhirnya adalah 100.000. Nah, ini nanti biasanya akan digunakannya itu saya lupa, bentar, cari dulu ini Maxen posisi di Maxen, saya jalankan dulu. Setting, basic presenter. Oke. Nah, jadi file bias Pongo tadi atau file bias yang kita bikin tadi itu akan masuk digunakan di dalam aplikasi Maximum Entropy ini. Masuk di setting, dia nanti akan di advance, masuk di bias file. Nanti di browse saja, diarahkan di mana kita menaruh dari file bias yang sudah kita buka. Dia digunakan di area sini. Baik, itu kawan-kawan terkait kita melakukan tadi proses resample, kemudian terakhir kita buat juga sebuah file bias
untuk meminimalisir bias yang mungkin saja terjadi. Jika tadi ada pilihan 30.000 meter sampai 100.000 meter, silakan teman-teman mencoba saja mana yang kira-kira cocok dengan kondisi ketersediaan data present yang teman-teman miliki. Baik, itu kawan-kawan semua terkait video ini. Kita akan melanjutkan nanti, yaitu pembuatan dari file data present ini dalam format save file ini untuk dirubah menjadi sebuah file CSV untuk digunakan di dalam aplikasi Maxent, karena itu yang bisa diterima oleh si Maxent-nya. Baik, itu saja kawan-kawan semua, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.